Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang Wulan, khususnya untuk zodiak Aries. Oke, saya akan membacakan bagaimanakah kalian di tahun 2025. Ya, tidak terasa ini sudah mendekati akhir tahun, benar-benar bikin berdebar ya, apakah kita bisa lebih sukses atau lebih berhasil lagi di tahun 2025, apakah banyak pencapaian-pencapaian yang bisa dilakukan atau digapai oleh Aries di tahun 2025. Dan semoga Aries ya selalu diberikan kemudahan, kekuatan, dan selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Keberlimpahan kalian juga luar biasa di tahun 2025, keberuntungan kalian juga luar biasa, amin. Dan sebelum itu ya, sebelum kita ke sesi selanjutnya yaitu general reading dan lain-lain, saya ingin menginfokan bahwa di Nawang Wulan channel ini sudah ada Nawang Wulan membership, tapi masih khusus pasaran Jawa. Dan di sini 35 video untuk aura tiap hari berdasarkan weton atau pasaran Jawa kalian itu ada di Nawang Wulan membership ya, hanya 10.000 per bulan. Kalian bisa bayar pakai OVO, ShopeePay, Dana ya, dan another wallet yang mungkin biasa kalian pakai ya. Pulsa bisa pakai, rekening kalian bisa. Jadi sangat mudah dan sangat murah. Dan jika kalian para zodiak Aries yang tidak tahu pasaran Jawa kalian atau weton kalian, bisa googling ya. Jadi tinggal ketik tanggal lahir tahun kalian sambil di depannya dikasih pasaran Jawa, tanggal lahir 1 April 2000 bisa tahun 2000 atau tahun 1990 gitu ya. Jadi langsung akan muncul di Google pasaran Jawa kalian atau weton kalian. Jadi sangat mudah untuk saat ini, semua serba googling, serba searching di Google itu akan muncul ya. Oke. Kita akan bacakan bagaimanakah general reading, keuangan, karir, pesan semesta, asmara, dan kesehatan kalian di tahun 2025. Dan di setiap sesi, ya, setiap poin jadi general reading, keuangan, karir, akan ada dua pilihan ya. Ada dua file A dan file B. General reading ya, saya akan bacakan general reading file A dan file B. Kalian pilih. Kalau bisa mungkin merem dulu atau fokus dulu biar kalian bisa mana nih yang resonate antara file A dan file B. Jadi di setiap bacaan akan saya sertakan itu dan ada timestamp di bawah video. Kalian tinggal pencet. Jika kalian milih file B, kalian tinggal pencet general reading file B seperti itu. Atau keuangan file A seperti itu. Oke. General reading untuk Aries. File A saya akan bacakan ya. Kalian pilih. Jadi sebelumnya kalau belum menentukan pilihan, di pause dulu. Di sini ada general readingnya file A dan file B. Kalian pilih, resapi, dan mungkin lebih fokus biar bisa merasakan energi yang ibaratnya terserap ke kalian. Apakah file A atau apakah file B? Oke, Aries general reading file A. Saya akan bacakan ya. Saya shuffle dulu dan semoga ini bisa resonate ke para sahabat Aries. Saya akan ambil 7 kartu. Di sini ada Two of Stones ya. Ada Page of Bowls ya. Di sini ada Knight of Arrows ya. Ada Ace of Stones. Ada the Moon on Water ya. The Moon on Water. Di sini ada Six of Arrows. The bottom of the deck, di sini ada the Ancestor. Oke. Saya shuffle untuk Lenormand-nya. Kita pakai beberapa kartu ya biar bisa lebih relate ke para sahabat Aries tahun 2025 general reading kalian. Di sini ada the Gentleman atau Ace of Heart. Di sini ada Ace of Diamond atau the Sun. Di sini ada the side. Ya, di sini ada side atau Jack of Diamond. Oke. Untuk oracle card-nya kita shuffle dulu. Di sini ada Beauty. Beauty.
Apa yang dimaksud di sini dari oracle card-nya adalah ada sesuatu yang berhubungan dengan keindahan, sesuatu yang berhubungan dengan kecantikan, sesuatu yang berhubungan dengan ketampanan kalian. Ini bisa merepresentasikan sesuatu hal yang berhubungan dengan ketulusan kalian, mungkin kebaikan kalian, mungkin ya di tahun 2025 itu sepertinya. Kalau di sini ya, kalau aku melihat di sini ada Two of Stones, Page of Bowls ya, ada Knight of Rose, dan ada The Side. Di sini ada Six of Rose atau Transition, atau di sini ada Six of Swords biasanya ya. Dan ada The Moon on Water. Kita bahas dulu. The Moon on Water, sesuatu yang berhubungan dengan kondisi kehidupan kalian. Di tahun 2025 sepertinya zodiak Aries ini mengalami situasi agak ada sesuatu yang bikin kamu sangat galau. Ibarat kata sesuatu yang apa ya, mungkin ada sesuatu yang kamu tuh perlu keputusan tepat untuk kehidupan kamu. Kamu harus bagaimana, atau kamu mengalami situasi yang sangat membingungkan. Di tahun 2025 ada beberapa hal yang bisa membingungkan kamu dan bikin kamu sangat bimbang akan sesuatu. Dan di sini sepertinya adalah tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan kehidupan kamu. Bisa dibilang begini, beberapa dari Aries mungkin ada yang bingung untuk pindah kerja mungkin, atau pindah rumah kah, atau dia ingin hijrah ke suatu tempat untuk bisa memperbaiki hidupnya. Kan di sini berhubungan dengan foundation of life, di sini ada Ace of Stones ya. Jadi mungkin ini berhubungan dengan keuangan atau perekonomian gitu ya. Jadi ada beberapa Aries yang pengen ada sesuatu yang berubah. Di tahun 2025 itu ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupannya. Berubah cukup drastis, berubah cukup signifikan. Yang mungkin bisa jadi yang dulunya single di tahun 2024 bisa menjadi couple ya. Atau yang kemarin couple bisa dibilang di tahun 2025 tiba-tiba kamu menjadi seorang single. Jadi ada beberapa hal yang bikin kamu sedih gitu ya. Dan di sini ada beauty, sesuatu yang berhubungan dengan ketampanan, kecantikan. Jadi bisa dibilang Aries ada diuji dari kecantikan. Ya, ada diuji dari ketampanan seseorang. Jadi dalam kehidupannya bagaimana kamu juga bisa mempertahankan amanah atau mempertahankan sesuatu yang benar di dalam jiwa kamu, kebaikan kamu, cantik hati kamu, tampan hati kamu tuh gimana. Jadi ada sesuatu yang berhubungan dengan attitude juga ya, dengan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kamu. Jadi mungkin sudah menikah, kamu diuji dengan seorang perempuan, seorang laki-laki yang tampan. Kalau kamu tidak teruji mungkin akan aman, tapi kalau kamu teruji ya, ternyata tergoda di situ, akhirnya si Aries ini karena godaan itu sehingga di tahun 2025 mengalami sesuatu yang cukup signifikan ya, sesuatu yang ibarat kata dia mengalami fase baru di mana hidupnya itu ada kayak mungkin ujian juga, tapi itu malah sebenarnya menyelamatkan. Ada sesuatu yang menyelamatkan dirimu dan harus berani menghadapi konsekuensi atas perbuatan kamu nih. Tapi kalau kamu misalnya memang tidak menghadapi masalah itu dan kamu amanah, di tahun 2025 ini menghadapi situasi yang bagus gitu ya. Situasi yang sebenarnya perubahan hidup kamu itu semakin baik, semakin bener kan. Di sini ada the Encounter ya, jadi the Hermit ya, the Hermit. Jadi ada doa-doa yang terkabul di tahun 2025 perihal kehidupan kamu. Ya, jadi ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang ternyata kamu sudah kayak menemukan jalan. Bisa dibilang bahwa kamu menemukan cahaya di dalam kehidupan kamu, menemukan jalan, kamu menemukan petunjuk ya. Kamu harus ke arah mana. Jadi tahun 2025 ini memang tahun yang penuh berkah juga untuk Aries Pile A ini ya. Berkahnya juga cukup bagus. Banyak keinginan-keinginan yang terwujud yang didapatkan oleh Aries Pile A di sini. Ya, di sini ada the Sun. The Sun berarti adalah keberkahan, keberlimpahan, atau terkabulnya doa kamu, atau ada sesuatu yang bisa kamu capai ya. Poinnya itu. Di sisi lain, tahun 2025 ini adalah tahun dimana kamu sangat kerja keras. Terbukti di sini ada the Sides ya. Benar-benar kamu banting tulang. Benar-benar kamu harus kerja cukup keras ya. Jadi mungkin tahun 2024 juga kamu kerja keras, tapi tahun 2025 juga masih bahkan lebih keras lagi. Dan ada di mana itu juga ada banyak tawaran pekerjaan juga, dan kamu cukup sibuk lah. Tahun 2025 ini Aries juga cukup sibuk dengan kegiatan dan aktivitasnya. Tahun 2025 ini untuk Pile A bisa dibilang masih
apa ya, kamu harus hati-hati. Kondisi kamu itu masih belum settle ya. Kondisi kamu tuh masih kayak harus banyak pengorbanan, harus banyak sacrifice yang harus kamu lakukan di tahun 2025. Misalnya even kamu mungkin rezekinya bagus, tapi kamu harus tahu bahwa kondisi kamu masih dalam kondisi yang harus banyak yang ditahan. Jadi pengorbanannya apa? Mungkin pengorbanannya kamu harus irit, kamu harus berhemat, kamu jangan hura-hura, lebih mementingkan kewajiban-kewajiban kamu. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kamu lose kontrol lah untuk finansial kamu juga, dan kamu juga harus banyak sekali ibarat kata menahan diri, berkorban gitu ya. Jadi untuk mencapai sesuatu itu memang masih butuh perjuangan dan pengorbanan yang besar untuk di tahun 2025 ini. Dan memang aku merasakan energinya juga berkabut. Jadi memang ada energi negatif itu di trimester awal dan trimester kedua yang begitu kelihatan cukup signifikan energi negatifnya. Ujian-ujian masih besar di semester 1 sama semester 2. Trimester 1, trimester 2 atau semester pertama di tahun 2025. Dan diharapkan di sini kamu lebih banyak mendekatkan diri sama Sang Pencipta ya kan. Makanya di sini ada The Hermit. Jadi kamu harus banyak mendekatkan diri sama Tuhan dan memperbaiki diri. Di sini ada The Lily, bahwa di sini ini berhubungan dengan akhlak ya, berhubungan dengan attitude, dengan perilaku ya, dengan cara kamu mungkin melihat hidup kamu. Benar-benar kamu harus melihat ke dalam. Tahun 2025 banyak koreksi ya. Jadi kamu harus benar-benar aktif untuk bisa mengoreksi, melihat lagi lebih dalam kenapa banyak sekali yang mesti kamu perbaiki untuk hidup kamu yang bisa lebih baik. Jadi memang kehidupan itu refleksi kita. Kalau kita masih banyak ujian atau masih banyak hal yang ternyata kok masih mengalami banyak kesulitan, mungkin memang ada sesuatu yang masih banyak diperbaiki di dalam diri kita. Jadi Aries di tahun 2025 ini adalah tahun dimana banyak sekali yang harus kamu perbaiki. Banyak sekali kamu merasakan bahwa aku lagi ditegur sama Tuhan, lagi ibarat kata suruh mendekat lagi. Dan tahun ini tahun dimana sangat kamu memahami betapa artinya, kamu tahu makna betapa artinya ketulusan itu luar biasa. Ketulusan itu bisa membawa keajaiban ya. Jadi mungkin ada beberapa Aries di Paila ini yang beberapa waktu lalu mungkin mempermainkan ketulusan seseorang, bisa dibilang, atau memang lagi dipermainkan ketulusannya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang seperti itu. Jadi ada hal-hal yang ternyata banyak lessons of life untuk kamu di tahun 2025, tentang ketulusan, tentang kasih sayang, tentang bagaimana kamu mau sportif mengakui bahwa kamu juga salah, kamu pernah punya salah, atau kamu banyak salah, banyak sekali. Jadi di tahun 2025 ini adalah masa transisi Aries ya, masa perubahan hidup dia untuk menjadi seseorang yang lebih baik ya. Oke, bagaimanakah untuk general reading Aries Pile B? General reading Aries Pile B. Saya ambil 7 kartu. Ada 7 of Visions ya, 7 of Visions. Di sini ada 10 of Wands atau 10 of Pentacles ya. Di sini ada 8 of Challenges ya. Ada 9 of Challenges ya. 10 of Challenges. 10 of Visions. The bottom of the deck di sini ada 8 of Wands. Oke, kita ambil. Di sini ada the Fox. Di sini ada the Boards. Dan ada the Anchor. Oke, kita pakai oracle card-nya. Di sini ada Home. Aries Pile B. Di sini ada home atau rumah. Berarti permasalahan kamu di tahun 2025 masalahnya adalah dengan keluarga. Atau ada sesuatu hal yang berhubungan dengan keluarga yang masih berkutat dengan family, dengan keluarga, mungkin dengan pasangan atau dengan anak, seperti itu ya. Jadi Aries di sini di Pile B ini ada
hal-hal yang berhubungan dengan home, dengan keluarga, dengan ibarat kata dengan pasangannya atau dengan cintanya atau dengan anaknya, bisa seperti itu. Di tahun 2025 ini sepertinya di sini ada Nine of Challenges ya. Ada Eight of Challenges. Ya, di sini ada Nine of Challenges atau Nine of Cups. Di tahun 2025 ini kamu merasakan bahwa ternyata keluarga itu luar biasa. Keluarga kamu benar-benar membutuhkan dukungan keluarga. Kamu benar-benar merasakan bahwa ternyata kamu jauh dari keluarga itu tidak mudah. Ternyata dukungan keluarga itu sangat penting untuk hidup kamu. Dan doa keluarga itu yang bisa membuat kamu menjadi something yang bisa mudah itu juga dari keluarga kamu. Jadi kayak benar-benar arti dari bahwa keluarga, arti yang sesungguhnya itu kamu dapatkan di tahun 2025. Banyak sekali yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kamu, ya. Banyak sekali yang terjadi pada kehidupan kamu di tahun 2025 yang semakin menyadari bahwa kamu tuh harus memprioritaskan keluarga. Kamu harus bisa membahagiakan keluarga kamu, mungkin orang tua atau mungkin pasangan. Jadi ada hikmah yang cukup besar yang dirasakan oleh Aries Pilby ini di tahun 2025 perihal itu tadi. Perjuangan untuk keluarga, berkorban untuk keluarga, atau membahagiakan keluarga. Jadi sepertinya di tahun 2025 itu kalau saya merasakan ada petir ya, saya melihat ada petir. Petir ini berarti sesuatu yang benar-benar kamu lagi mendapatkan sesuatu hal yang besar banget, ilmu yang sangat besar banget tentang kehidupan. Kamu disadarkan akan sesuatu hal di tahun 2025 ini atas pentingnya tanggung jawab kamu, atas pentingnya kewajiban kamu. Jadi tahun 2025 ini apa ya, kayak kamu lagi kayak dikasih pelajaran tentang apa tanggung jawab ya, apa itu hidup gitu ya, hidup yang sesungguhnya dan hidup yang sebenarnya. Dan untuk urusan keuangan di sini sepertinya bagus ya. Di sini ada Ten of Wands. Ten of Wands di sini biasanya juga Ten of Pentacles. Kalau untuk urusan keuangan sepertinya tahun 2025 ini zodiak Aries ini cukup bekerja keras, bukan cukup ya, bahkan sangat bekerja keras. Terlihat di sini ada Eight of Wands, bahwa tahun 2025 tuh benar-benar tahun Aries sangat kerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhannya, untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Tahun 2025 dia kerja. Dia fokus dengan masa depan dia. Dia fokus mengumpulkan sumber daya untuk masa depannya. Dan karena kerja keras dia juga, akhirnya rezeki di tahun 2025 itu lebih bagus, lebih baik daripada tahun 2024. Jadi rezeki Pilby ini lebih bagus nih. Dan Ten of Visions, Ten of Cups ya. Jadi di sisi lain memang kamu sangat capek. Tahun 2025 tuh sangat lelah, sangat capek. Kayak mungkin kamu banyak sekali aktivitas, kayak kamu jarang sekali istirahat, jarang sekali me time atau quality time dengan keluarga. Di sisi lain tetapi kamu juga bahagia. Banyak sekali pencapaian yang didapatkan oleh Aries Pilby ini. Pencapaian di keluarganya, banyak mimpi-mimpi yang terwujud, ada hal-hal yang membahagiakan. Mungkin yang belum dapat jodoh tiba-tiba dapat jodoh, yang belum punya anak tiba-tiba punya anak, seperti itu. Jadi banyak hal yang baik yang membahagiakan. Di sini benar-benar angka 10-nya 2 ya. Angka 10 adalah angka sempurna, di mana di sini 1 dan 0 beraman lah. Dirimu benar-benar lagi kayak tahun 2025 ini tahun yang banyak pelajaran, banyak perubahan, tapi juga banyak kebahagiaan yang didapatkan oleh Aries. Seven of Visions ya. Seven of Visions ini bisa dibilang bahwa kondisi keuangan kamu atau banyak sekali sebenarnya mimpi-mimpi yang masih ingin kamu wujudkan gitu ya di tahun 2025. Banyak sekali rencana-rencana yang kamu ingin lakukan, tetapi kamu harus fokus. Ingat bahwa kamu tuh harus fokus untuk satu hal yang harus kamu fokuskan dulu, baru berhasil mungkin memikirkan yang lain. Dan hati-hati, the fox di sini ada seseorang yang di tahun 2025 akan kamu temui bahwa orang ini bukanlah orang yang baik. Jadi hati-hati dengan partner bisnis kamu, dengan ketemu orang-orang yang baru. Hati-hati karena fox di sini adalah seseorang yang berat jangan sampai kamu terlalu percaya kepada seseorang, dan bisa dibilang bahwa tahun 2025 ini bisa kamu dikhianati oleh seseorang yang kamu percaya itu. Dan di sini ada the storks ya. Itu tadi, ini hubungan dengan bahwa kamu sangat kerja keras di tahun 2025, dan ada di anchor bahwa tahun 2025 ini adalah kamu
ada kesalahan, ada sesuatu yang memang kenapa Tuhan belum ngasih mewujudkan mimpi kamu, ternyata memang kamu tuh belum siap atas sesuatu itu. Jadi kamu sangat tahu, dan kayak tiba-tiba sama Tuhan kayak dibelalakan bahwa oh ini loh kenapa Tuhan belum mengabulkan doa aku, karena aku memang belum siap di sini, aku masih banyak. Kamu dihadapkan dengan kesalahan-kesalahan kamu yang akhirnya kamu di sini akhirnya semakin dewasa. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang menjadi apa ya, pencerah ya. Ada sakit yang membawa hikmah untuk kamu di tahun 2025. So, bagaimanakah keuangan untuk zodiak Aries tahun 2025? Di sini ada pile A dan pile B. Kalian pilih dulu ya, keuangan pile A atau pile B. Oke, saya akan bacakan keuangan Aries untuk pile A. Wow, di sini ada Ace of Pentacles ya, Ace of Pentacles. Ada Queen of Swords ya. And the bottom of the deck di sini ada Eight of Cups. Moving on. Jadi sepertinya tahun 2025 ini yang pile A, Aries yang pile A, rezekinya lagi benar-benar moving on ke baik ya, karena di sini ada Ace of Pentacle ini adalah mengisyaratkan sesuatu yang berhubungan dengan keberlimpahan atau ibarat kata hal baru, hal baik yang akan kamu mulai di tahun 2025 ini. Rezeki kamu mulai bagus, atau ada memang bisnis baru yang bisa menghasilkan uang kamu, ada pekerjaan baru ya, atau ada side job yang menghasilkan lebih lagi. Jadi intinya di tahun 2025 ini benar-benar kamu itu kuat ya. Jadi kamu punya keuangan yang sangat kuat, finansial yang cukup kuat, rezeki kamu itu lebih settle, lebih baik daripada tahun 2024. Nah, di sini kamu harus bisa apa ya? Bisa mengintrospeksi. Banyak sekali yang harus kamu introspeksi, banyak sekali yang kamu bisa melihat lebih lagi ke dalam, bahwa kamu harus kalau mau membelanjakan uang tuh harus benar-benar hati-hati ya. Di sini ada mental, ada activity, ada Knight of Swords. Jadi maksudnya apa? Kamu harus bisa jujur pada diri kamu ya. Jujur gimana? Kalau misalnya kamu belum settle ya, kamu jangan terlalu berlebihan mungkin untuk belanja. Jadi kamu harus jujur bahwa oh saatnya aku masih Miss Queen atau masih sederhana ya, aku harus hidup sederhana seperti itu. Belum waktunya aku keliling dunia, let's say gitu. Tapi kalau memang sudah kamu memang finansialnya financial freedom, sudah memang terbebas, kamu tiba-tiba tahun 2025 terbebas hutang, oh nggak apa-apa gitu ya. Atau sudah nggak ada cicilan, memang benar-benar finansial kamu benar-benar aman, tuh nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu belum aman, kamu mending keep your money dulu ya. Di sini memang harus benar-benar bisa bersabar untuk bisa menahan diri untuk bisa membelanjakan apapun. Walaupun keuangan di pile ini lebih bagus daripada tahun sebelumnya, tapi masih banyak hal yang mesti kamu perbaiki ya. Jadi gitu. Bagaimanakah untuk yang pile B? Keuangan Aries yang pile B. Ada Four of Swords ya. Ada The Fool. Ada Six of Swords. Tahun 2025 adalah tahun dimana si Aries ini mengalami kondisi yang ingin memperbarui hidup lagi. Dia berusaha untuk memperbaiki diri, dan ada perjalanan baru gitu ya, perjalanan keuangan yang mungkin tahun 2025 benar-benar tahun dimana kamu harus banyak membersihkan diri gitu ya. Maksudnya kamu harus banyak merenung gitu ya, kenapa keuangan aku kemarin kemarin itu masih amburadul, kenapa. Jadi memang tahun ini adalah tahun dimana perbaikan untuk kamu, masa-masa dimana kamu harus bisa mau korektif untuk diri kamu. Mungkin kamu terlalu boros atau terlalu gampangin gitu ya. Di sini apa ya,
mungkin ada banyak hal yang sebenarnya kamu tuh terlalu ceroboh gitu ya. Jadi tahun 2025 jangan sampai kecerobohan itu terulang lagi. Jadi jangan sampai kamu terlalu mudah belanja, terlalu mudah mungkin mengambil pinjaman padahal income kamu nggak begitu besar. Jadi di sini jangan sampai di tahun 2025 ini kamu mengalami situasi yang salah ya. Kamu harus jadi kamu harus banyak hati-hati. Di tahun 2025 ini Aries yang PLB bisa menghadapi kondisi yang lebih buruk kalau sampai kamu salah manajemen. Ya, karena kondisi kamu masih belum baik-baik saja. Ya, dan di sini kondisi kamu adalah masih harus laten. Di sini ada Three of Pentacles. Kondisinya itu kayak harus gimana kamu banyak belajar dan kamu tuh masih bertumbuh gitu loh. Kamu tuh masih tanaman kecil yang kamu tuh akan rentan mati. Jadi ibarat kata kalau kamu tanaman masih bertumbuh, masih belum yang menjadi pohon yang kuat, kamu harus hati-hati gitu. Jadi kamu harus memang pelan-pelan. Jangan terburu-buru untuk misalnya dapat uang banyak tiba-tiba belanja ini itu, jangan. Tapi pikirkan gitu ya bahwa hidup kamu masih berlanjut lama gitu. Jadi di sini sepertinya memang beberapa Aries PLB ini juga masih dalam kondisi memulai usahanya gitu ya, memulai pekerjaannya. Jadi masih untuk kalau orang Jawa bilang. Jadi kamu belum settle ya, kamu belum mapan, kamu belum ibarat kata merdeka, kamu masih terjajah dengan banyak cicilan dan banyak yang harus diselesaikan gitu intinya. Jadi kamu harus realistis. Tahun 2025 mungkin kamu masih harus menahan diri, tapi ingat, menahan dirinya hanya 1 tahun, mungkin 2 tahun, tapi nanti freedomnya udah perdekanya bertahun-tahun. Jadi ingat itu, bahwa kamu harus ngirit, harus hemat di tahun 2025. So, bagaimanakah pekerjaan untuk Aries? Di sini ada pile A, ada pile B. Kalian pilih ya, bagaimanakah pekerjaan kalian, apakah pile A atau pile B. Oke, karir atau pekerjaan pile A, saya bacakan untuk Aries 2025. Oke, pekerjaan atau karir dari Aries pile A. Ada Four of Pentacles. Wow, bagus ya. Di sini ada Four of Cups. Ada Queen of Swords ya. Wah, ada jumping card di sini. Oke, di sini ada The Fool ya. Oke, di sini ada The Fool. Tahun 2025 ini sepertinya untuk pekerjaan kamu tuh sebenarnya aman, cukup aman. Tinggal kamu tuh mempertahankan di pekerjaan kamu. Mungkin sebagian dari Aries pile A ini ada yang sudah usahanya sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu atau sudah bekerja lama di sebuah perusahaan. Jadi tahun 2025 itu tinggal kayak mempertahankan ya. Ya, walaupun di sini terlihat juga ya ada sesuatu yang bikin kamu mungkin lagi kayak sedih atau lagi mungkin mengalami situasi yang kurang enak di tempat kerja kamu, di pekerjaan kamu. Ada situasi di mana kamu itu ada merasakan kayak stagnan gitu ya. Ada sesuatu yang gini-gini terus, gini-gini aja. Ada yang bikin kamu kayak ada penyesalan juga, kenapa kok begini. Jadi ada hal yang kayak dibikin itu bikin kamu juga agak resah gitu ya, agak ada depresi di pekerjaan kamu. Nah, kenapa di sini ada Queen of Swords ya after Four of Cups ya? Karena di sini ada ibarat kata pekerjaan kamu ini adalah pekerjaan yang masih bagus untuk kamu. Jadi apapun yang terjadi kamu harus bisa honest with yourself ya. Jadi jujur pada diri kamu bahwa kamu tuh masih butuh kerjaan ini. Kalau misalnya kamu resign atau kamu membuka usaha baru lagi, it's impossible ya untuk bisa kayak survive. Kamu harus tetap survive di tempat ini, di tempat yang sudah kamu terjun di sini. Jadi kamu harus bertahan di sini. Kamu harus bisa grounding di tempat kerja kamu atau di kerjaan kamu saat ini ya. Jadi memang mengalami kondisi di mana kamu tuh sebenarnya punya idealis gitu ya. Tapi kondisi itu tidak tidak bisa dengan idealisme kamu itu. Kalau kamu misalnya ingin punya usaha sendiri ya harusnya misalnya ini yang menjadi karyawan ya kamu harus memulai dari sekarang kecil-kecil gitu ya, tapi jangan resign dari tempat kerja kamu. Atau yang sudah punya usaha kok ini nggak ada kemajuan, kamu harus bisa menemukan di usaha kamu itu adalah menjadi seseorang yang sukses di usaha kamu. Misalnya saat ini lagi mengalami kondisi usaha kamu lagi kok nggak bisa berkembang, berarti kamu harus mencari. Jangan menyerah untuk pekerjaan kamu atau karir kamu saat ini. Jadi di sini adalah usahakan tahun 2025 bagaimana kamu bisa tetap bertahan di tempat itu. Intinya itu. Jadi kamu harus bertahan. Bagaimana yang pile B?
Di sini ada 20 ya, di sini 20 atau judgment ya. Di sini didapat kata self evaluation. Jadi tahun 2025 ini untuk kerjaan kamu, untuk karir kamu. Di sini ada Ace of Cup. Di sini ada The Strength ya, hampir sama dengan pile A sepertinya, hampir mirip. Di sini ada The Devil. Jadi ada ujian cukup berat yang dialami oleh Aries pile B di sini. Ada ujian cukup berat yang dialami oleh Aries pile B di tahun 2025. Jadi ada godaan juga cukup tinggi ya. Jadi di sini bagaimana agar kamu bisa bertahan di tempat ini dan mengalami kondisi yang memang tidak mudah di usaha kamu atau di kerjaan kamu. Jadi kamu tuh berusaha untuk berjuang untuk tetap bertahan di kerjaan kamu ini juga tidak mudah. Benar-benar harus ada sesuatu hal yang mau nggak mau tuh harus kamu lakukan. Harus ada sesuatu hal yang bisa kamu lakukan untuk pekerjaan kamu. Mungkin kamu punya usaha baru atau punya side jobs gitu ya. Jadi kamu harus bisa berani untuk punya sesuatu yang baru untuk hidup kamu, untuk masa depan kamu. Jadi harus berani di sini. Dan di sini ada apa ya, ibarat kata bagaimana caranya agar kamu bisa kayak, memang di tahun 2025 ini kalau yang pile lebih ini memang agak, ibarat kata memang agak lumayan berat ya, berat banget, kondisinya juga sangat parah. Kalau aku lihat energi negatifnya cukup tinggi, mengalami situasi di mana dia berusaha untuk memberanikan diri untuk menghadapi apapun. Kamu harus berani untuk menghadapi risiko-risiko yang ada di tahun 2025 di pekerjaan kamu. Di pekerjaan kamu mungkin menghadapi masalah, dan kalau kamu bisa menyelesaikan, jadi di trimester awal, di 3 bulan pertama tahun 2025 itu ada ujian cukup besar di pekerjaan kamu. Tapi kalau kamu mau telaten dan sabar menyelesaikan masalah itu dan tidak lari dari situ, kamu akan bisa menjadi pemenangnya. Jadi kamu akan menjadi pemenangnya di situ. Di trimester kedua ada sesuatu yang bisa kamu mulai merasakan ada hikmahnya itu. Jadi apapun yang terjadi hadapi. Dan kalau misalnya kamu harus punya pekerjaan baru, pengen punya sesuatu yang baru, itu kamu jangan resign dulu kalau ini yang jadi karyawan, tapi kamu punya side job ya, kamu berusaha untuk punya tambahan income gimana caranya. Dan yang mungkin yang sudah punya usaha, di sini kamu harus berani mengevaluasi ya usaha kamu. Kamu harus berani mengkritisi apa sih yang kurang dari usaha kamu, dari bisnis kamu. Jadi kamu harus gentleman di situ biar kamu bisa. Karena sebenarnya gini, seseorang yang sukses itu bukan karena orang itu pintar atau gimana. Orang yang bisa sukses itu karena orang itu yang menyerah. Dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun. Dan tetap positive thinking bahwa dia bisa sukses ya dari usahanya ini. Jadi jika kamu jadi seorang entrepreneur, pastinya kamu sangat paham ini. Dan angka 8 ini adalah angka bahwa keberlimpahanmu akan sangat mendekati kamu di tahun 2025, tapi kalau kamu kuat. Jangan menyerah misalnya kamu punya bisnis sendiri. Jadi kamu harus tangguh ya. Jadi Albert Einstein itu bukan dia menjadi seorang yang saat ini seorang sangat bermanfaat bagi banyak orang karena dia pintar sebenarnya, tapi karena dia itu gigih. Dia itu pantang menyerah untuk belajar. Dia tidak lelah untuk belajar. Dan pada saat dia terjatuh, dia selalu bangun lagi. Dan dia tidak pernah bilang bahwa kamu tidak bisa. Dia selalu bilang bahwa dia selalu bisa. Jadi di sini kamu juga seperti itu. Seseorang yang mudah menyerah pastinya akan sulit sukses, tapi seseorang yang sangat gigih dan ulet itu pasti bisa sukses ya. Jadi kamu harus semangat untuk tahun 2025, apapun yang terjadi, seberat apapun. Berarti kalau ujian kamu sangat berat, kesuksesan kamu kelak juga akan sangat berat ya sahabat ya. Jadi itu ingat, pasti begitu deh. Orang itu semakin ujiannya semakin luar biasa, berarti kerennya juga nanti luar biasa gitu ya. So, bagaimanakah pesan semesta kalian? Ada pile A, ada pile B. Ya. Kalian pilih pesan semesta untuk Aries 2025. Ada pile A, ada pile B. Oke, saya akan bacakan bagaimanakah pile A, pesan semesta Aries 2025. Oke. Cherishing love. I accept and love myself. Ya. Wow. Ini adalah sesuatu self love ya, berhubungan dengan self love bahwa kamu harus mencintai diri kamu.
kalau kamu ingin mendapatkan cinta dari banyak orang. Kamu harus bangga dengan diri kamu jika kamu ingin menjadi kebanggaan banyak orang. Kamu harus bisa menjadikan diri kamu berharga kalau kamu ingin dihargai seseorang. Jadi di sini memang mencintai diri kamu, mencintai hidup kamu, dan bersyukur atas hidup yang diberikan kepada kamu oleh Tuhan itu sangat penting sekali. Karena disinilah awal dari bahwa kamu, jika kamu benar-benar memelihara apa yang dikasih Tuhan ke kamu dan bersyukur atas apa pemberian yang dikasih kamu kepada Tuhan, berarti kamu akan menjadi hamba Tuhan yang baik. Dari rasa syukur itu akhirnya kamu berhati-hati untuk menjadi seorang hamba. Kamu hati-hati menjadi seorang manusia, seperti itu ya. Jadi pada saat kamu sangat bersyukur, maka kamu akan eman-eman. Kamu akan sayang untuk berbuat salah. Kamu akan sayang mungkin untuk berbuat dolim pada diri kamu. Kamu akan sayang untuk tidak berbuat baik. Jadi akhirnya kamu eman-eman, bener-bener ini adalah amanah yang berharga diriku ini. Aku harus sehat, aku harus rajin olahraga. Kalau rezekiku pingin bagus, aku juga harus bahagia, aku harus banyak sedekah, aku harus juga banyak beribadah, seperti itu. Jadi benar-benar akhirnya kamu akan banyak melakukan hal baik. Jadi tidak mengutuk diri sendiri, tapi kalau kamu sudah membenci diri kamu, maka isinya adalah kutukan untuk diri kamu sendiri. Kutukan untuk diri kamu sendiri adalah doa untuk kamu. Ingat, pada saat kamu, hidup kamu itu seperti tanaman, sebuah pohon. Pada saat kamu bilang kamu cantik, kamu cakep, kamu sukses, kamu akan kaya, berarti kamu seperti menyiram pupuk ya. Tapi kalau kamu bilang kamu tuh apes banget sih, hidup kamu kok gini-gini aja, hidup kamu gak pernah senang, seperti memberikan racun kepada tumbuhan kamu. Jadi intinya, jangan pernah kamu bilang sesuatu yang buruk pada hidup kamu, even kamu mengalami hal buruk. Sejatinya itu sesuatu yang buruk itu adalah sesuatu yang baik untuk kamu. Jadi tidak ada Tuhan tuh ngasih sesuatu yang buruk sebenarnya kepada kita. Kelihatannya tuh kita dikasih sakit karena biar kita tahu cara menjaga tubuh kita. Akhirnya kita lebih aware untuk kesehatan, gitu ya. Kenapa kita dikasih ujian mungkin tentang rizki? Kenapa kok begini terus? Berarti ada sesuatu yang perlu kamu perbaiki tentang manajemen keuangan kamu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh ngasih lessons of life dari situ. Jadi tidak ada sesuatu yang salah atau tidak ada sesuatu yang buruk di dalam kehidupan ini. Sejatinya Tuhan tuh sangat sayang sama hambanya, sangat sayang sama kamu, sehingga kamu dikasih semua itu untuk apa? Untuk membuat kamu bertumbuh menjadi seseorang yang luar biasa, seseorang yang baik, yang mampu. Pada saat kamu bertumbuh, bermekaran menjadi pohon yang kuat atau menjadi bunga yang sangat harum, bunga kamu ini bisa membuat orang bahagia. Hanya mencium wangimu aja dia sudah sangat bahagia. Hanya melihat mekarmu aja dia tuh sudah sangat bersyukur. Bisa memberikan energi positif terhadap orang lain di sekitar kamu. So, bagaimanakah yang pile B pesan semestanya? Aries pile B tahun 2025, pesan semestanya. Di sini ada emerging into grace ya. I open my soul to grace. So, di sini berhubungan mungkin beberapa pile B ini, Aries pile B ini mengalami kecemasan beberapa waktu terakhir ini mungkin. Dia lagi insecure, dia lagi anxiety, dia lagi banyak mungkin, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku merasakan sesuatu hal yang sangat berat? Kenapa aku mengalami situasi yang tidak nyaman? Kenapa aku banyak bersedih? I open my soul ya. Jadi kamu memang di sini harus kamu membuka jiwa kamu. Membuka diri kamu untuk sesuatu hal yang sebenarnya kamu mau melihat lebih luas lagi. Jadi jangan konservatif ya. Jadi kamu harus bisa belajar, banyak belajar. Kenapa ya aku seperti ini? Kenapa aku masih seperti ini? Banyak pelajari dan mau banyak belajar ke orang lain. Ada orang yang kenapa dia bisa lebih bahagia dengan hidupnya? Kenapa dia hidup kayak gitu aja dia udah kayak seneng banget? Padahal dia nggak kaya raya. Kenapa dia hanya jadi seperti itu, dia bahagia banget, nggak ada beban seperti itu? Kenapa? Di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan keberkahan gitu ya. Jadi hidupnya tuh karena orang tuh hanya begitu aja tapi kok bahagia ya. Dia nggak kaya raya tapi kok bisa damai ya, bisa berdamai dengan hidupnya. Karena hidupnya berkah. Hidup berkah itu gimana gitu ya? Sesuai dengan peran yang kamu lakukan nih sekarang. Sesuai dengan hidup kamu yang sekarang. Siapakah kamu? Kamu harus mengenal diri kamu ya.
biar kamu bisa menjadi orang yang berkah sekali dan bisa berdamai dengan hidup kamu dan kamu bisa merasakan keberkahan yang kasih Tuhan, itu memang kamu harus bisa mengenal diri kamu. Aries Pileby, tahun 2025 ini banyaklah kamu mengenal diri kamu. Di awalnya gimana nih untuk mengenal diri kamu? Yaitu dengan itu tadi, berusaha untuk selalu melihat tidak berprasangka buruk atas kejadian hidup kamu. Walaupun mungkin kamu kesandung, walaupun mungkin kamu tiba-tiba keseleo, nggak ngapa-ngapain nih, tiba keseleo, jangan ngumpet. Apa ya, kenapa kok aku bisa keseleo? Oh, memang aku jalannya kurang hati-hati. Lebih ke dalam, gitu ya, lebih koreksi ke dalam. Pelan-pelan dari situ, kamu tidak suka menyalahkan apapun, tapi lebih koreksi ke diri kamu. Apapun yang terjadi pada kamu kembali ke diri kamu. Apa ya tadi yang salah ya? Kok aku masih menemukan seperti ini? Tiba-tiba ketemu orang yang jahat banget. Nih, apa ini yang salah nih dariku? Kok aku dipertemukan sama orang seperti itu? Mengenal diri kamu. The first step adalah mengenal diri kamu dengan itu tadi. Berusaha menjadi pribadi yang selalu berprasangka baik dan mau selalu menghitung diri kamu. Hari ini aku ngapain ya? Salahku di sini, di checklist terus. Oh, benerku tadi di sini. Oh, tadi aku berbuat baik seperti ini. Apalagi yang kurang ini? Memperbaiki diri terus sehingga dari situ kamu akan mengenal diri kamu. Pada saat kamu menghadapi kesalahan, kesulitan, kamu tidak menyalahkan orang lain. Pada saat kamu tidak punya uang, kamu juga tidak menyalahkan orang yang tidak membantu kamu. Kenapa ya orang itu nggak mau ngutangin aku, padahal aku miskin banget di sini. Misalnya nih contoh ya, karena kebanyakan orang kadang pada saat dia nggak punya uang, dia berutang kepada orang yang lebih kaya menurut dia. Oh, dia kok nggak mau minjemin aku, padahal dia banyak uang, dia pelit. Nggak seperti itu. Jadi yang terpenting adalah sebenarnya yang salah adalah dirimu. Kenapa dia banyak uang, kamu kok nggak punya? Karena kamu kurang kerja keras, kamu kurang ulet ya, kamu kurang gigih mungkin dalam bekerja, contohnya itu. Kenapa aku mendapatkan seseorang yang nggak tulus? Mungkinkah kamu pernah nggak tulus sama seseorang, jadi lebih gitu ya, lebih embrace yourself, lebih ke dalam lagi memperbaiki, karena nobody perfect, again, tidak ada seseorang yang lebih sempurna, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Pasti kita berawal dari kesalahan, tetapi dari kita mau melihat kesalahan-kesalahan kita, mungkin kita akan bisa melakukan hal yang terbaik dalam setiap hembusan nafas kita. Dalam setiap detik kita hidup, kita akan melakukan hal yang terbaik untuk hidup kita. Jadi disitulah awal kamu merasakan keberkahan hidup kamu. Jadi disitulah kamu akan mendapatkan bahwa ini loh, hidup berkah tuh seperti ini. Even kamu hanya punya uang cuman setiap bulan mungkin 4 juta, kamu bersyukur. Setiap bulan cuman 3 juta, kamu bersyukur. Karena berkah, walaupun mungkin kebutuhan kamu ternyata lebih dari 4 juta, ternyata cukup. Ada aja rezeki untuk kamu. Seperti itu. Atau tiba-tiba ya di mana-mana tuh kan bisa menebar kebaikan. Orang tuh sayang sama kamu. Karena kamu berkah. Karena kamu orang yang bisa menjadi seseorang yang bisa dibuat contoh, seseorang yang bisa mungkin energinya bisa membuat positif, karena kamu selalu memberikan contoh atas perilaku kamu gitu ya. Jadi karena kamu selalu korektif, kamu selalu humble, akhirnya kamu tidak bingung untuk menyinggung orang lain. Ya, pada saat apapun yang terjadi pada kamu selalu kembalinya apa yang salah ya. Kamu berani untuk koreksi kepada kamu dan kamu mau memperbaiki diri kamu. Dan kamu tidak lelah belajar untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Oke, bagaimana asmara yang single untuk Aries? Ya, pile A dan pile B kalian pilih. Asmara yang single ada pile A dan pile B. Oke, asmara yang single ya. Pile A, kita lihat. Ada Nine of Swords ya. Di sini ada Queen of Wands. Di sini ada Queen of Pentacles. Oke, di sini yang single ada Nine of Swords, ada Queen of Wands, Queen of Pentacles. Di tahun 2025 seperti yang single ini belum bisa move on. Ya, dia masih belum bisa melupakan seseorang yang pernah ada di dalam hatinya. Dia masih belum bisa move on, masih terasa stres pada saat merindukan dia, merindukan seseorang yang ada dalam idamannya itu, dalam dambaannya. Jadi
tapi bagusnya sih dia masih memfokuskan dirinya untuk bekerja atau melakukan aktivitas ya. Cuman dia masih belum bisa move on, walaupun dia mulai berusaha, mulai dia setiap hari bekerja keras, setiap hari dia melakukan aktivitas cukup sangat-sangat sibuk, tetapi tahun 2025 ini masih belum bisa menghilangkan sang mantan, masih belum bisa melupakan si sang masa lalu ini. Jadi kayaknya tahun 2025 ini masih tahun yang berat untuk dia open atau move on ya. Jadi walaupun ada berdatangan seseorang yang mendekati si single Aries ini, dia cukup kesulitan. Dia tidak bisa move on. Banyak sekali penyesalan, banyak sekali hal yang ingin diulang di waktu yang lalu. Jadi banyak sekali penyesalan yang dialami oleh si single Aries Pile A ini. Bagaimanakah untuk Aries Pile B? Di sini ada Three of Swords ya. Eight of Pentacles. The bottom of the deck, di sini ada The World. Tahun 2025 sepertinya single pile B ini hampir sama dengan pile A, masih sakit hati, masih kecewa banget, masih broken heart banget. Jadi sulit untuk move on. Jadi tahun 2025 ini yang pile B pun masih fokus dengan hidupnya, masih fokus dengan pencapaiannya. Jadi yang kerja fokus kerja, yang kuliah fokus kuliah. Jadi kayak belum mikirin untuk membuka hati lagi gitu. Jadi masih rasanya kayak trauma. Kalau yang kedua ini lebih ke trauma ya, bukan penyesal, kayak lebih dia trauma banget untuk membuka hubungan baru. Jadi dia sekarang fokus untuk bagaimana hidupnya lebih baik lagi tahun 2025 seperti itu. Bagaimanakah untuk yang couple pacaran ya? Ada pile A, ada pile B. Kalian pilih ya, berpacaran ada pile A, pile B. Saya akan bacakan bagaimanakah yang berpacaran pile A. Ada Ten of Cups ya. Ada Eight of Wands. Ada Five of Wands. Yang berpacaran pile B, awalnya bahagia gitu ya. Awalnya tidak ada masalah di dalam hubungan kalian. Kalian cukup romantis, kalian cukup harmonis, bener-bener kayak bener-bener soulmate banget lah gitu ya. Kayak nggak bisa terpisahkan. Tetapi ada sesuatu yang mendadak berubah di dalam hubungan kalian. Tiba-tiba ada sesuatu yang merubah hubungan kalian menjadi hubungan kalian tuh kalian tiba-tiba sering bertengkar, akhirnya kalian sering selisih paham, dan di sini ada di Emperor. Banyak sekali persoalan-persoalan di mana kalian tuh sering cekcok di tahun 2025, sehingga di tahun 2025 bagi yang berpacaran pile A ini kondisinya memang agak ada retak-retak dikit gitu. Tapi kayak kalau memisahkan kalian tidak ya. Tapi di sini kalian masih bertahan untuk bersama walaupun kondisi kalian tidak sebahagia sebelumnya. Tahun 2025 banyak sekali yang bikin kalian cekcok. Ada aja masalah yang bikin kalian bertengkar. Tapi kalian masih tetap bertahan di sini, masih sama-sama mempertahankan karena mungkin ya rasa sayang masih ada. Mungkin karena kalian kurang komunikasi di sini ya, sehingga menghambat keromantisan kalian. Jadi banyak misunderstand gitu, banyak kesalahpahaman. Karena komunikasi kalian mungkin terhambat karena ada sesuatu hal yang berubah hubungan kalian ini. Bagaimana yang pile B? Berpacaran pile B. Oke, di sini ada The Chariot ya. The Wheel of Fortune. Wow ya. Ada Queen of Swords. Yang pile B ini hubungannya semakin bagus ya. Yang berpacaran akhirnya semakin erat nih. Ada yang semakin akhirnya menikah ke jenjang yang lebih serius lagi, atau ketunangan, atau semakin si Aries pile B ini memantapkan diri bahwa ini adalah I found someone. Akhirnya aku menemukan seseorang yang bisa menemani hidupku. Dan kalian ingin kayak sudah niat bahwa pengen bersama atau pengen hidup bersama pasangan kamu ini. Jadi tahun 2025 untuk yang berpacaran ada semakin mantap dengan pacarnya, semakin sayang dan semakin settle hubungan kalian intinya. So bagaimana yang menikah? Yang married ya, ada pile A, ada pile B. Tahun 2025 Aries. Kalian pilih ya, pile A atau pile B. Saya bacakan bagaimanakah yang married untuk pile A. Ada King of Swords ya, King of Swords. Page of Wands.
The Hierophant, The Empress. Saya ambil 5 kartu. Di sini ada Three of Wands. Oke, Three of Wands di sini adalah bertambahnya tanggung jawab kamu. Ada sesuatu yang bertambah di dalam kehidupan keluarga kalian. Mungkin si istrinya bisa hamil, ada anak lagi nih, bertambah tanggung jawab, bertambah kewajiban. Atau tiba-tiba mungkin ada sesuatu hal sehingga kami itu punya kewajiban lebih. Akhirnya harus menghidupi orang tua, mungkin harus menghidupi adiknya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang bertambah di sini. Tetapi ya di sini memang agak bikin sedikit mungkin ya kamu harus terus semangat, walaupun di sini ada sesuatu yang bikin juga agak sedih juga, bertambahnya tanggung jawab dan kewajiban kamu di keluarga kamu ini. Ini adalah mungkin proses untuk kalian, pernikahan kalian lebih berkah ya, dan ini adalah proses tangga. Di sini ada The Hierophant, tangga untuk kamu menjadi seseorang lebih baik dan hidup kamu lebih berkah lagi, lebih percaya, lebih beruntung lagi gitu ya. Jadi tahun 2025 ini memang kamu harus banyak selalu menjaga komunikasi dengan suaminya ya, atau dengan istrinya. Komunikasi di antara kalian berdua harus dipertahankan, harus dijaga biar tidak ada selisih paham ya, karena di sini sepertinya memang lagi-lagi urusan tanggung jawab, urusan kewajiban ini cukup menjadi hal penting yang selalu harus kalian bicarakan di tahun 2025. Dan Six of Swords ya, jadi memang akan ada perpindahan di dalam hidup kamu. Jadi memang ada sesuatu yang berubah. Ada yang mungkin tiba-tiba pindah rumah, ada mungkin tiba-tiba pindah kerja, tiba-tiba mungkin kamu pindah ke luar negeri karena sesuatu hal. Jadi ini ada sesuatu yang berubah cukup signifikan di dalam kehidupan yang menikah ini. Jadi ada sesuatu yang berubah, tetapi berubahnya ini semakin baik. Jadi jika kamu pindah rumah atau pindah kerja, mungkin akan menjadikan kalian lebih sayang, lebih rezeki kalian lebih bagus, semuanya lebih baik. Bagaimanakah pile B yang married? Ada Queen of Wands, ada Four of Swords ya, Seven of Cups, The Chariot, the bottom of the deck. Di sini ada King of Swords, ada The Lovers lagi. Hubungan kalian sebenarnya semakin baik ya. Di tahun 2025 itu kalian harus bisa semakin baik. Hubungan kalian tuh semakin kayak dari hubungan yang banyak sekali terjadi di antara hubungan kalian di tahun 2024. Di tahun 2025 itu memang hubungan kalian lagi mengalami kondisi yang berat. Ada godaan ya, ada yang teruji, entah Ariesnya atau pasangannya. Jadi sempat mungkin ada ujian di pihak ketiga di situ. Tetapi kayaknya hubungannya Aries tetap bertahan ya, walaupun mungkin ada pihak ketiga di sini. Ada seseorang yang mengganggu, ada sesuatu yang mengganggu hubungan pernikahan kalian. Ya walaupun di sini memang cukup bikin chaos, tetapi kalian masih memilih untuk bersama. Kalian masih memilih untuk saling mencintai, untuk saling memilih lagi pasangan awal ya. Walaupun di sini memang sempat ada cekcok, sempat ada sesuatu yang bikin kalian mungkin sempat berpikir untuk berpisah. Tetapi nyatanya di tahun 2025 ternyata kalian tidak terjadi perpisahan, itu tidak terjadi karena ya di sini kalian masih memikirkan panjang banget ya. Jadi masih kalian berharap bahwa hubungan kalian akan semakin baik. Di tahun 2025 ada harapan-harapan terwujud ya, yang terjadi di pasangan Aries ini. Secara keuangan juga lebih stabil, mereka juga bisa lebih berimbang. Ada sesuatu yang lebih baik terjadi dari banyak lah pokoknya. Di tahun 2025 ini banyak pencapaian, ibarat kata peningkatan secara komunikasi. Banyak sekali yang diperbaiki oleh Aries demi pasangannya. Jadi Aries banyak introspeksi juga di sini. Jadi tahun 2025 juga cukup berat, tapi ya memang cukup berat. Tidak mudah di hubungan pernikahannya. Banyak sekali masalah yang harus diselesaikan, dan dalam kondisi yang sebenarnya juga sebenarnya tidak baik-baik saja. Tetapi Aries masih bertahan dengan pasangannya di sini. Masih mempertahankan pasangannya walaupun sebenarnya ada titik di mana terjadi keretakan di hubungannya. Oke, bagaimanakah kesehatan untuk Aries 2025? Kesehatannya ada pile A, ada pile B. Kalian pilih yang mana? Oke, kesehatan pile A. Kesehatan pile A di sini bisa dibilang bahwa tahun 2025 ini cukup tidak mudah ya. Kamu punya sering sakit.
kesehatan kamu menurun. Sepertinya memang lagi kondisi kamu lagi stres berat, lagi banyak pikiran, lagi banyak capeknya. Tahun 2025 kamu rentan sakit, jadi hati-hati. Ada energi negatif di daerah ambeien, pinggang, emahnya, bawah perut, ya, terus kepala. Itu tinggi banget, jadi hati-hati, harus sering banyak minum air putih atau memperbaiki pola hidup kalian ya. Dan warna yang baik adalah kalau lihat warna hijau, warna kuning, warna gold itu bagus untuk kamu. Warna abu-abu, dan jangan jangan memakai warna merah jambu, itu energi negatifnya tinggi untuk area spiral A ya. Angka yang baik adalah aku lihat untuk area spiral A adalah angka 2, angka 5, sama angka di sini ada angka 6 ya. Dan bagaimana kesehatan untuk pile B? Kesehatan untuk pile B ya, sebenarnya dirimu juga energi positifnya tidak begitu tinggi, tapi masih lebih tinggi energi positifnya sih, tapi hampir berimbang. Bisa dibilang bahwa kalau kamu tuh sampai lengah, tidak jaga kesehatan, atau banyak begadang, juga kamu akan mudah sakit. Atau kalau kamu bisa telat makan, bisa sakit. Jadi intinya keseimbangannya, jangan sampai kamu telat makan. Minum air putihnya juga harus banyak gitu ya. Setiap hari harus dijaga minum air putihnya biar kamu tidak gampang stres. Tapi kalau yang pile B ini masih lebih sehat ya daripada pile A tadi. Jadi energinya masih lebih bagus. Tinggal pokoknya quality time untuk tidurnya dijaga gitu sih. Dan tapi juga nggak yang sehat-sehat betul. Jadi kayak kamu juga rentan kena flu, kena sesuatu yang berhubungan dengan angin, sesuatu yang berhubungan dengan pusing, ubun-ubun, dengan kening. Ini juga bisa, terus sariawan, mudah sekali. Makanya kamu harus banyak air putih, karena bisa kayak dehidrasi mungkin, akhirnya kamu kena sariawan seperti itu. Dan apalagi ya, kalau di sini memang berhubungan dengan air putih, perbanyak air putih intinya di tahun 2025. Dan hindari sesuatu sering pakai masker, karena kamu akan rawan sakit dengan yang berhubungan dengan debu gitu ya. Warna yang baik adalah di sini warna yang soft ya, warna yang cantik-cantik. Let's say pink, soft green gitu ya, soft brown. Jadi sesuatu yang cantik-cantik, cakep-cakep. Jangan pakai warna yang terlalu gelap atau terlalu gonjreng, karena itu menaikkan energi negatif kamu. Dan angka yang baik adalah, sama di sini ada angka 5, angka 8, dan angka 2. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Aries. Semoga tahun 2025 menjadi tahun kalian. Ya, amin. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.